Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai wawancara ini, kami mau ucap terima kasih banyak kepada Teh Ana untuk meluangkan waktunya untuk mau diwawancari oleh kami. Perkenalkan Teh, kami dari kelompok 1, pengenalan tes psikologi kelas G yang akan mewawancarai Teh Ana mengenai tes inteligensi dan tes minat dan bakat. Pertanyaan mengenai alat tes inteligensi dan tes minat dan bakat ini akan langsung disampaikan oleh teman saya, ada Naila dan Aulia. Boleh dipersilakan untuk mempertanyakan pertanyaannya kepada Teh Ana. Baik Teh, sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Salsabil Ahmad. Saya akan masuk ke dalam pertanyaan satunya, yaitu bagaimana cara melakukan scoring dan interpretasi dengan tepat. Oke. Bagaimana scoring ya? Nah, scoring itu diawali oleh administrasi yang tepat gitu. Jadi bagaimana kita men-scoring yang tepat itu pasti harus awalnya adalah administrasi yang tepat gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin ya karena masih dalam pengawasan misalnya ya, jadi yang harus diperhatikan pertama kali itu adalah harus megang manual booknya gitu. Bagaimana cara men-scoringnya itu harus sesuai dengan manual. Kecuali kalau misalnya jam terbangnya udah sering gitu ya, udah sering ikut ngetes, kemudian jadi fasilitator atau jadi scorer gitu, itu biasanya sudah otomatis gitu. Tapi meskipun sudah terbiasa, tetap manual book mah kita harus punya. Karena apa? Karena kadang-kadang kan ada beberapa tes yang kita harus lihat usianya gitu. Nah itu si norma usia itu sejauh pengalaman saya itu nggak ada yang ngapalin gitu. Jadi pasti buka lagi buku normanya ya itu. Jadi pastikan administrasi tesnya yang betul supaya nanti scoringnya benar gitu. Bagaimana scoring yang benar ya? Salah satunya adalah sesuai dengan manual booknya tadi gitu. Nah kemudian yang harus diperhatikan juga setiap alat tes itu kan cara men-skornya itu kan beda-beda gitu. Ada yang misalnya hasil tesnya bisa di-skor kalau usianya udah dikonversi misalnya. Kemudian ada juga yang semuanya dihitung dulu baru nanti IQ-nya misalnya dikonversi gitu ya. Atau misalnya kalau untuk tes-tes yang proyektif itu buku panduannya itu harus kita pegang gitu ya, sehingga kesalahan itu bisa kita minimalisir. Nah teman-teman udah ngambil Rorschach belum? Belum, oke. Belum Teh. Tapi udah pernah dites Rorschach belum? Belum Teh. Belum. Jadi kayak misalnya tes proyektif itu ya kayak Rorschach atau kemudian WZT gitu ya yang menggambar gitu. DAM atau DAP gitu. Nah itu ketika kita mau skornya itu mau menginterpretasinya itu harus ada manualnya gitu. Supaya kita terhindar dari judgement subjektif gitu ya. Jadi bagaimanapun ketika kita mau scoring meskipun sejauh yang saya tahu ya Ceteti aja yang Bu Rismiati ya, pakar psikolog di Bandung gitu. Beliau itu selalu menekankan kalau misalnya mau scoring itu jangan sok kalau kita udah jadi psikolog, siapkan buku panduannya, siapkan manualnya supaya ketika kita mau men-score, kemudian in case misalnya ada sesuatu hal yang baru, maka kita balik lagi kepada manual booknya gitu. Itu mungkin ya kalau untuk scoring. Kalau untuk interpretasi supaya betul ya kita harus paham dulu base apa sih alat tes itu apa. Contohnya misalnya gini, kita ketika mau menginterpretasi Pauli atau DAT misalnya yang teman-teman tanyakan, kita harus tahu dulu DAT ini dibangunnya, tes ini dibangunnya untuk apa, Pauli ini dibangunnya untuk apa gitu. Kemudian makna dari setiap kontennya itu apa gitu. Balik lagi kepada buku. Kalau psikolog itu biasanya untuk menginterpretasikan
alat tes itu nggak satu-satu, misalnya kalian dites nih Pancasila, ada RH, pertama misalnya dikasih RH dulu, udah gitu dikasih IST, udah gitu dikasih WZT, DAM, DAP, terus Pauli. Nah kemudian misalnya kita interpretasi satu-satu nih, IST-nya kayak gimana, WZT-nya kayak gimana, DAM-nya kayak gimana, Pauli-nya kayak gimana, misalnya gitu. Satu-satu diinterpretasi. Kemudian ketika kita menuliskan interpretasinya, kalau kita lihatnya satu persatu, itu ada kemungkinan bertentangan. Kata IST kayak gini, tapi kok kata Pauli kayak gini ya, gitu. Itu akan membingungkan. Tapi biasanya semua alat tes itu kita jembreng. Kemudian kita lihat gitu ya, baca mana hasil-hasil contoh perilakunya yang muncul di semua alat tes. Which is kalau muncul di semua alat tes itu berarti core kepribadian dia adalah itu. Tapi kalau misalnya di IST muncul tapi di Pauli enggak gitu ya, tidak terlalu menonjol. Nah itu kemungkinan banyak hal. Bisa jadi misalnya stimulasi dari tes tersebut gitu. Jadi biasanya kalau interpretasi rangkaian tes itu semua alat tesnya biasanya kita jembreng dulu, kemudian kita lihat, kita hayati ini core-nya seperti apa ya. Misalnya kita udah nangkep nih, oh iya ini core kepribadiannya misalnya orang dependen. Kalau orang dependen itu biasanya di IST itu munculnya di mana, di Pauli itu munculnya di mana, kemudian kita cross check. Kalau interpretasi itu biasanya kayak gitu. Begitu Naila. Mudah-mudahan jelas. Barangkali ada yang belum jelas, boleh ditanya lagi. Baik, Teh. Untuk penjelasannya sudah sangat jelas mengenai scoring dan interpretasi. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua akan ditanyakan oleh teman saya. Terima kasih, Teh. Oke. Terima kasih sebelumnya Teh atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Razana Nursani dengan NPM 220. Di sini saya izin bertanya mengenai tes DAT. Kira-kira apa keuntungan dalam menggunakan tes DAT dibandingkan alat tes mengukur minat bakat yang lain? Oke. Teman-teman tahu nggak DAT itu apa? DAT itu alat tes untuk mengukur minat bakat. Kalau dia tuh disingkat DAT, kalau kepanjangannya tuh kalau nggak salah Differential Aptitude Test. Biasanya tuh dia mengukur kemampuan verbal, numerik, atau penalaran abstrak seseorang. Gitu. Ya, kalau tes minat bakat contohnya apa? Kalau yang berdasarkan kita kan dapatnya intelijensi sama minat bakat Teh. Kalau yang udah kita cari itu ada DAT, ada Pauli, terus ada apa ya tadi? Setahu kita ada itu Teh, DAT sama Pauli. Ya, jadi gini. Kenapa saya bertanya dulu? Karena gini. Biasanya kalau kita psikolog itu ya, nanti teman-teman juga ketika misalnya ada yang datang, Bu saya mau tes minat bakat misalnya gitu, biasanya kita kan ngobrol dulu ya, minat bakatnya untuk apa, apakah misalnya untuk penjurusan, atau bisa jadi misalnya dia pengen eksplorasi diri aja gitu untuk kepribadian gitu, plus juga dengan minat bakat. Maka biasanya kita akan menentukan, siapa tahu misalnya gini ya, ada juga misalnya klien yang datang, dia problem di sekolah, punya hambatan di sekolah gitu, matematika nggak bisa, IPS juga nggak bisa misalnya, terus suruh ngegambar juga nggak bisa gitu. Jadi sebetulnya aku tuh gimana sih gitu. Terus nanti misalnya ketika aku kuliah atau ketika sekolah tuh sebetulnya minat aku tuh kemana sih gitu. Nah ada juga yang seperti itu. Maka peruntukan tesnya kita telusuri dulu. Siapa tahu misalnya ini mah dia minta tes minat bakat karena base-nya itu dia tidak tahu potensi dia itu di mana, atau dia misalnya udah tahu potensi dia di mana, atau bahkan misalnya udah pernah dites oleh psikolog yang lain, IQ-nya berapa gitu, tapi dia merasa nggak srek misalnya gitu ya. Maka kita telusuri, oke, kita pakai alat tesnya yang mana. Bisa jadi misalnya kita pakai Holland, bisa jadi misalnya kita hanya pakai RMIB aja gitu ya, atau bisa jadi ini perlu tadi yang teman-teman sebutkan DAT dan Pauli. Even sebetulnya DAT sama Pauli itu tidak secara langsung mengukur minat bakat
gitu. Tapi biasanya melalui tes tersebut, ketika kita tahu bahwa misalnya oh ini skornya tinggi di mana gitu ya, cara mengerjakannya seperti apa gitu, dari situ kita bisa menjadi tahu oh ini orang klien itu typically yang teratur. Ketika dia teratur, maka misalnya dia tuh sangat senang mengerjakan hal-hal yang sifatnya rules-nya udah pasti, misalnya gitu. Piket ya? Heeh. Aryan, ada penilaian juga deh ya? Siap. Oke, dan saya di sini terus, nggak ada saya. Punten ya, potong. Jadi DAT sama Pauli itu tidak directly melihat minat bakat, tapi ketika kita melihat proses dari pengerjaannya, hasil tesnya, kita bisa menjadi tahu profil orang yang kita ukur itu seperti apa. Contohnya misalnya gini, kan DAT itu menghitung numerik ya, hitungan, ada logika juga dan lain sebagainya gitu. Misalnya gini, ternyata di hitungannya itu skornya tinggi gitu, sementara di berpikir abstrak misalnya ya, logika atau daya bayang ruangnya dia tidak begitu baik misalnya gitu. Atau gini, teman-teman pernah di tes dengan DAT nggak? Kayaknya enggak teh, belum pernah. Belum. IST? Belum teh. Belum juga. Yang pernah apa? Pernah dites nggak? Tes psikotes gitu? Apa ya? Kayaknya tes IQ teh waktu SD itu juga. Oke, kalau waktu SD tes itu skoran itu Pauli kan, kalau yang angka-angka itu. Iya, pernah Pauli. Ya, oke. Oh iya, Pauli. Nah, teman-teman aja ya, misalnya sekarang kenal nih Pauli itu seperti apa. Pauli itu kan numerik ya, menghitung hitungan basic kan, karena dia cuma menghitung terus jadi gitu segede-gedenya, sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita tahu kalau dia berminat terhadap satu hal melalui Pauli tersebut? Itu sementara yang dimintanya typically si tugasnya itu rutin. Nah, dari situ kita bisa melihat misalnya antara orang yang mengerjakan prestasinya itu hanya 2.000 misalnya ya, jangan 2.000 tuh besar. Misalnya hanya 400, udah gitu salahnya banyak banget gitu ya, terus udah gitu ngerjainnya juga loncat-loncat. Nah, dari situ kita bisa melihat dengan membandingkan misalnya ada orang yang bisa biasanya anak teknik ya, ngerjainnya itu bolak-balik terus udah gitu nambah 6.000 gitu, dia selesai 6.000 udah gitu kesalahannya juga kecil, tulisannya rapi misalnya. Nah, dari situ, dari dua orang klien tersebut kita bisa membandingkan. Orang yang satu itu biasanya dia toleransi stresnya yang tadi cuma 400 ya, toleransi stresnya itu rendah gitu, kemudian dia nggak bisa bekerja dalam situasi yang stressful ataupun yang teratur gitu, karena kan menghitung itu nggak boleh asal kan gitu. Tapi yang satu lagi kita bisa melihat bahwa dia itu orangnya teratur, toleransi stresnya bagus gitu. Ketika kita punya dua gambaran tersebut, kita bisa memperkirakan, memprediksi. Kayaknya ini orang tidak berminat kalau misalnya nggak akan bisa all out gitu ya, yang 400 itu. Kalau dia dikasih pekerjaan-pekerjaan atau dia menekuni pekerjaan-pekerjaan yang stressful. Misalnya apa? Misalnya akunting. Misalnya auditor gitu. Nah, dia tuh nggak akan bisa gitu. Tapi kalau yang satu, dia kalau misalnya dikasih typically pekerjaan yang menghitung, yang stressful, dia kemungkinan bisa. Apalagi kalau misalnya pas waktu kita lihat hasil Paulinya gitu ya, grafik Paulinya tuh misalnya naik itu dibandingkan yang satu naik turun upside down. Kemudian lalu yang 400 ini apakah dia kita tidak bisa memprediksikan minatnya, misalnya bakatnya di mana gitu. Maka kita bisa explore lagi, bisa jadi misalnya kalau minat bakat itu biasanya kan subjektif ya, dan biasanya rata-rata orang itu tidak menyadari minat bakat dia apa gitu. Dan banyak sekali yang akhirnya si minat bakatnya tidak terasah, ketutup dengan hal-hal yang lain, misalnya apa, tuntutan gitu. Nah, kita bisa melihat misalnya
tipikal pekerjaan apa atau misalnya bidang apa yang membuat dia tidak steady di satu tempat. Jadi harus kan kalau grafik Pauli naik turun itu kan berarti dia ada kecenderungan mudi ya. Berarti dia harus pekerjaan-pekerjaan yang short term tapi udah gitu harus kreatif misalnya gitu. Bisa jadi misalnya musisi, meskipun dia kalau untuk jadi musisi itu hitungannya harus keren juga gitu ya, karena siapa ya musisi yang buta itu, musisi klasik itu, dia bikin lagunya tuh ternyata dari matematika ya, dari hitungan gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya keuntungannya pakai DAT itu apa dibandingkan dengan tes minat yang lain. Sebetulnya kalau DAT sama contohnya misalnya tadi sama Pauli itu tidak direct mengukur minat bakat gitu, tapi biasanya itu yang diukur adalah kognitif gitu ya. Hanya dari cara mengerjakannya biasanya kita bisa menganalisis, biasanya kita memperkirakan ini minatnya apa gitu ya. Dan yang paling penting biasanya kalau bakat itu ketika diajarkan satu bidang itu biasanya akan cepat gitu, beda dengan yang tidak bakat itu. Kalau yang nggak bakat mah biasanya lama, butuh effort dan lain sebagainya. Kemudian kalau melalui DAT sama Pauli itu karena numerik, biasanya lebih objektif. Kalau contohnya pakai RMIB, teman-teman udah pernah belum dites RMIB? Jadi ada 10 pertanyaan mengenai pekerjaan, kemudian kita ngasih ranking nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya itu apa gitu ya. Nah dari sekian pilihan-pilihan nanti kita skor, ternyata yang ranking 1-nya itu apa, 2-nya apa, 3-nya apa, sehingga kita bisa memperkirakan kamu mah minatnya di mana gitu. Nah, kalau itu biasanya lebih berubah-ubah, karena apalagi kalau misalnya udah dewasa, udah tahu ini pekerjaannya aku minat sih, tapi enggak deh soalnya harus lepas pantai, harus apa gitu ya. Sehingga itu yang tadinya minat harusnya ditulis nomor 1, ini jadi urutan keberapa, misalnya gitu. Tapi kalau lewat DAT sama si Pauli tadi karena sifatnya numerik gitu ya, jadi biasanya itu lebih objektif gitu ya, dan terukur gitu, kuantitatif. Kemudian ada normanya juga ya, karena kuantitatif, jadi itu ada panduannya tadi, misalnya manual booknya atau harus dikonversi harus segala macam. Nah itu ada, dibandingkan dengan kalau tes minat bakat yang lain yang sifatnya lebih objektif. Dan memang kalau mau dites minat bakat biasanya boleh nggak pakai Pauli aja? Biasanya enggak. Biasanya kalau Pauli itu kan mengukur ketahanan kerja yang paling munculnya itu biasanya dikombin dengan yang lain. Bisa jadi misalnya Holland, bisa jadi misalnya tadi RMIB gitu. Makanya teman-teman nih nanti kalau misalnya udah ini ya melakukan wawancara ke yang lain, khususnya misalnya ke psikolog yang di luar Unisba misalnya, ada PR. Teman-teman harus tahu ini tuh alat tesnya apa. Jadi jangan sampai misalnya di atas sama Pauli, emang di atas sama Pauli ukur minat bakat gitu, gitu karena nggak common untuk digunakan untuk minat bakat. Biasanya kalau pakai di atas sama Pauli itu selalu dikombo sama yang lain, ditambah lah adding yang lainnya gitu. Begitu Aulia. Ya, baik Teh, terima kasih sudah cukup jelas atas penjelasannya. Mungkin dilanjut sama Naila lagi Teh. Oke. Baik Teh. Teh, mata kuliahnya apa ini Teh ceritanya? Mata kuliah pengenalan tes psikologi Teh. Oh oke. Jadi saya wawancara. Kalau wawancara kok nggak ada E-in, EX-nya, nggak ada probing atau apa gitu? Lebih ke fleksibel aja gitu kan. Oke, Mangga silakan. Mungkin dari beberapa pertanyaan tadi sudah sangat terjawab bagi kita, untuk kita, dan Teh Ana juga sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Mungkin dari kita juga ada beberapa kayak pemahamannya yang masih kurang terkait alat-alat tes ini. Nah sekarang untuk tes mengenai di minat bakat mungkin sudah terjawab semua. Sekarang masuk ke tes intelijensi. Mungkin kita akan nanya tentang WISC-T, tapi satu aja. Nah misalnya skor dalam WISC ini, apakah skor misalnya nih saya mengikuti tes WISC, apakah skor dari
tes WISC ini bisa jadi satu-satunya dasar dalam membuat keputusan pendidikan atau sebagai terapi saya nih, gimana nih saya di pendidikan nanti gitu. Terima kasih Teh. Ya, biasanya ya, jadi gini, ketika teman-teman mau mengukur, misalnya kebutuhannya mau lihat IQ, kemudian misalnya mau lihat terapi misalnya ya, terapi ini kira-kira di terapinya apa ya gitu. Nah biasanya itu based on problems dulu, problemsnya apa gitu. Jadi misalnya kayak tadi nilai matematikanya jelek, sosialnya juga jelek misalnya, sehingga dia jadi bingung sebetulnya aku tuh minatnya kemana, kemudian apa yang harus aku kembangkan misalnya kayak gitu. Nah itu kita harus cross check ini yang problemsnya tuh di mana gitu, apakah di potensi IQ-nya, potensinya yang memang segitu misalnya di bawah rata-rata misalnya ya, atau sebetulnya dia problems emosi, bisa jadi misalnya sebetulnya IQ-nya tuh tinggi, sebetulnya dia tuh potensi, dia tuh bisa, tapi karena misalnya ada bullying, misalnya karena di rumahnya tuh tuntutannya tidak jelas gitu ya. Jadi mana nih yang apa nih core problemsnya, nah baru kita akan ukur. Nah ketika kita misalnya mau mengukur, psikolog itu nggak boleh ngasih alat tes sembarangan terus coba-coba. Misalnya gini, dia oh ya kita cek IQ-nya aja deh gitu, harus cek dulu. Pakai apa ya? Oke, pakai WISC aja gitu. Tapi kayaknya nggak akan cukup nih IQ-nya, kita tambahin dulu aja deh sama IST. Tapi ternyata kayaknya kurang juga, kita tambahin juga deh misalnya sama WPT gitu. Wah segala macam alat tes kita kasih. Nah itu nggak boleh ya. Kita harus tahu dulu, maka tadi balik lagi pada problemsnya. Problemsnya apa? Oh ini problemsnya kemungkinan misalnya ketika dia cerita panjang lebar kita menangkap ada kondisi emosi misalnya ya di rumah, maka tes yang paling cocok itu adalah dengan Wechsler. Dia kalau dewasa pakai WB, kalau remaja misalnya pakai WISC, kemudian pakai PSI gitu ya, disesuaikan sama usianya. Nah, ketika kita menangkap problem tersebut, maka kita ambil aja misalnya tes inteligensinya pakai Wechsler. Kemudian misalnya kita menangkap tadi karena ada problems personal, maka kita bisa cek lewat inventory, misalnya pakai grafis, misalnya pakai DAM gitu, pakai DAP gitu. Terus kemudian kita juga mau ngecek kalau ternyata misalnya di sini di matematika nggak bisa, di IPS nggak bisa gitu, terus nggak betah dan lain sebagainya, maka kita bisa cek pakai Pauli karena ketahanan dia dalam situasi stres itu seperti apa gitu. Nah biasanya kita psikolog itu biasanya ngeramu si alat tesnya pakai apa aja, jarang sekali yang pakai alat tes itu cuma satu aja gitu, biasanya tuh battery test, dan memang tentu saja disesuaikan sama problemsnya ya, nggak bisa tadi asal misalnya udahlah grafis aja lah sama Pauli kayaknya cocok, misalnya nggak bisa, kita harus tahu dulu problemnya apa, sehingga kan kalau dokter itu menyembuhkan orang kan lewat simptom. Ketika kita datang ke dokter, apa yang terasa? Oh saya flu, sakit kepala, sakit badan, nggak bisa tidur, terus demam. Nah makanya si dokter kan ngasihnya untuk sakit kepala apa, untuk sakit badan apa, untuk demam apa misalnya gitu. Tapi kalau psikolog itu enggak, biasanya psikolog itu harus tahu dulu ceritanya panjang lebar ya, udah cerita dia keluhan, maka kita menganalisis, oh ini kayaknya problemnya di sini. Untuk meyakinkan, untuk meng-cross check diagnosa kita, maka kita lakukanlah psikotes gitu. Jadi bukan ada orang misalnya datang klien ya, Bu saya mau konsultasi, oh boleh besok kamu datang ya, kita tes dulu pakai WISC, terus pakai Pauli sama pakai grafis, nggak bisa, harus cerita dulu. Dari situ kita baca lagi, kita hayati lagi orang itu kayak gimana. Kemudian kita sudah punya diagnosa, untuk memperkuat diagnosanya biasanya di pertemuan berikutnya kita kasih alat tes gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, bisa nggak tes WISC itu menjadi satu-satunya dasar untuk terapi? Biasanya psikolog itu jarang banget based on satu.
Kecuali kalau yang amat sangat udah jago gitu ya, udah pro, biasanya lewat satu alat tes juga cukup gitu. Tapi untuk untuk cross check itu biasanya battery test. Even misalnya cuma 2 atau 3 alat tes itu biasanya dipakai gitu. Supaya apa? Supaya lebih memperkuat. Jadi bisa cross check. Oh, ini di WISC-nya ternyata keluar seperti ini. Coba kita lihat di grafisnya keluarnya seperti itu. Kalau ternyata iya, oh benar. Berarti dugaan kita tepat. Dia itu orangnya seperti apa. Misalnya gitu. Ya, jadi WSC itu kan banyak mengukur IQ dan kepribadian gitu. Tapi hal-hal yang lain misalnya ya observasi. Nah, observasi juga penting. Itu juga bisa dijadikan dasar untuk diagnosa dan untuk menentukan terapinya apa. Kemudian kalau pada anak-anak itu biasanya ditanya masa dia dalam kandungan seperti apa, ketika dilahirkan seperti apa, pengurusannya gitu ya, pola asuhnya, terus pas waktu SMP seperti apa, SMA seperti apa gitu. Belum lagi misalnya kalau ada keluhan terapinya, misalnya anak sekolah gitu ya, informasi dari teman-temannya, informasi dari gurunya seperti apa gitu. Atau bisa jadi misalnya wawancara-wawancara gitu ya, observasi dan wawancara pada lingkungannya itu juga biasanya akan menentukan nanti terapinya apa gitu. Jadi jarang sekali berdasarkan hanya satu alat tes saja gitu. Oke. Baik Teh, jadi sebenarnya mungkin dari penjelasan Teh Ana ini sudah sangat jelas, dan pemahaman kita yang masih minim terkait alat tes ini sudah sangat jelas, karena mungkin kita tadi awalnya yang kurang ngerti tentang alat tes ini kayak gimana nih. Maksudnya kayak harusnya kita harus melihat nih dari latar belakang dari testernya gimana. Terus kita masih kurang ngerti, sudah sangat jelas dijelaskan sama Teh Ana. Jadi terima kasih banyak Teh Ana untuk pemahamannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Sela. Kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sampai sini sesi pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih banyak untuk Teh Ana telah meluangkan waktunya. Mungkin kita akan ada sesi foto dulu, Teh. Boleh? Kirain saya tuh pertanyaannya panjang.